Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program Tribun Bisnis Forum. Seperti biasanya kita selalu hadir setiap hari Kamis pukul 4 sore sampai pukul 5 sore. Dan kali ini tentunya spesial sekali ya, karena kita akan membahas, kita akan bincang-bincang soal tanaman hias. Nah, Tribuners mungkin juga di sini ada yang hobi menanam ya kan ya, karena memang kita tahu sejak pandemi merebak di Maret kemarin itu ternyata ada kebiasaan baru, meskipun mungkin juga memang dari dulu banyak yang suka menanam bunga dan segala macam, tetapi akhir-akhir ini ya kita lihat sendiri mungkin juga entah itu di sosial media atau mungkin di sekitar tempat tinggal kita, bahkan di pinggir jalan itu banyak sekali orang-orang yang ternyata mengambil peluang gitu ya, mampu mengambil peluang untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah celah dari bisnis tanaman hias. Jadi sebenarnya menarik karena dari hobi kita bisa mengumpulkan uang pastinya, dan ini menarik dan memang lagi banyak digandrungi, ditambah lagi juga modalnya tidak banyak-banyak ya Tribuners ya, karena mungkin kita juga bisa bibit sendiri di rumah dan segala macam, kemudian bisa ditawarkan di orang-orang terdekat. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini ya, seperti biasanya, tentunya saya ada di studio dan kedua narasumber saya yang luar biasa ini, perempuan-perempuan kece ya, yang terjun di tanaman hias, bisnis tanaman hias, sudah hadir dan mereka ada di kediaman masing-masing. Menyapa dulu ya Tribuners, saya yang pertama ada owner Main Ijo-Ijo, ada Dr. Gigi Sri Eka Sari SPKG. Assalamualaikum dok, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah, ini pink-pink ya. Kayaknya juga ada tanaman yang pink-pink cantik sekali. Yang kedua saya menyapa owner Melong Garden, ada Apriani Londa. Halo Kapri, lama Halo, tidak ketemu sepertinya. halo, selamat sore. Iya, apa kabar Kak? Baik, selalu baik. Alhamdulillah ya. Jadi ini Kapri juga Tribuners, kita juga sering ketemu di lapangan biasanya karena kebetulan juga dia selain mungkin aktif berjualan tanaman hias ya, tapi juga sebagai salah satu jurnalis kece juga nih di Kota Makassar. Sering ketemu juga biasa juga di lapangan, dan ternyata lama tidak ketemu, tahu-taunya sibuk urus bunga nih ya kan. Kita juga keren sih karena memang mampu melihat peluang yang memang lagi cukup besar sekarang. Di mana-mana kita lihat ada pameran bunga dan segala macam, pameran tanaman hias, dan biasanya juga ini juga menggairahkan banyak hal sih, selain bunga juga biasanya ada yang tempat menanamnya dan segala macam gitu ya, Tribuners ya, pupuknya dan segala macam, sehingga apalagi juga selain cantik ya, kita lihat tanaman hias cantik juga bisa tentunya sehat juga pastinya, dimana kayak di rumah kita tuh akan hijau, lebih segar karena lebih natural ya, kayak dari tanaman tuh kalau pas bangun ya kan, kita buka pintu dan di depan rumah juga sudah banyak bunga-bunga hias atau tanaman-tanaman yang tentunya semakin menyegarkan, dan tentunya akan semakin segar nih kalau kita dengarkan langsung dari kedua narasumber kita ya kan ya, dan saya yakin semuanya berasal dari hobinya nih dulu, hobi dulu kemudian dikembangkan jadi bisnis. Dan sebenarnya dokter sini sama anaknya ya lucu sekali, botak-botak. Bangun tadi. Sip. Kita santai aja sih dok ya, karena Ya. memang kita hanya mau sharing-sharing, berbagi informasi. Siapa tahu juga Tribuners di rumah juga ternyata ada yang punya banyak tanaman di rumah, tapi hanya sekedar itu saja, hanya menanam, ternyata juga bisa jadi ladang bisnis nih. Jadi mungkin langsung saya ke Dokter Sri dulu, mungkin bisa share sedikit dok, itu sejak kapan sih sebenarnya mulai menggeluti tanaman hias dan akhirnya ya udah saya mau jual deh. Silahkan. Sebenarnya awalnya itu sebenarnya saya sudah dari 2017 lalu ya, Oke. kira-kira Juli 2017. Waktu itu ya kebetulan juga lagi habis benerin kanopi, terus habis itu kan kosong terasnya. Enaknya diapain ya? Bagusnya ini diisi tanaman apa ya? Jadi mulailah dari situ beli satu. Pertama itu bunga krisan, terus
monstera hijau. Terus kok cuma 2, nah, akhirnya beli lagi. Dan semakin banyak, semakin penuh, dan akhirnya terasnya penuh. Nah, di situ kenapa akhirnya mau jualan, kenapa ya? Waktu itu agak risih aja di setiap teman yang lewat. Nah, oh minta nih minta anakannya ini. Kita kan nggak tega juga kasih. Ya saya rawat dari kapan hari, terus begitu aja dikasih, atau dikasih cuma-cuma kan. Ya nyeletuk aja gitu, langsung bilang, oh itu saya jual. Jadi spontan keluar, oh dijual. Iya karena kan sudah agak banyak, terus jadi sekalian lah dari celetukan itu, ya udah lanjut aja dijual kalau ada yang mau beli. Tapi sebenarnya lebih banyak kan yang nggak dijual. Karena suka ya sama bunganya, sayang kalau dijual ya. Jadi cukup lama sebenarnya ya, kan kalau kita lihat akhir-akhir ini yang viral itu kan sejak 2020. Karena orang memang lebih banyak di rumah aja, akhirnya mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya dengan menanam bunga, dan akhirnya juga bermunculan tuh orang-orang yang punya banyak tanaman, sudah punya banyak anaknya gitu ya, bibitnya akhirnya juga dijual karena memang masyarakat ya ingin beli gitu ya. Jadi memang sangat menguntungkan lah ya. Oke. Kalau saya ke Kak Apri dulu nih. Ini juga luar biasa nih, jurnalis sekaligus ternyata juga punya bisnis di tanaman hias. Mungkin bisa diceritakan Kak, itu sejak kapan sih sebenarnya mulai, dan kenapa akhirnya yaudah saya juga mau jual deh biar dapat penghasilan tambahan. Betul. Jadi kalau menyukai tanaman hias itu dari kecil ya, dari kecil sudah sering-sering memang ya di kampung lah ya, sering menanam-menanam. Terus di rumah kakak juga yang di Daya itu banyak tanamannya, jadi sudah sering memang menanam tanaman hias. Sejak saya pindah rumah sendiri, saya lebih senang sebenarnya lebih tanaman herbal dan tanaman-tanaman yang kayak seperti kangkung, sayur-sayuran lah kayak gitu. Terus kemudian beralih ke mulai mengembangkan tanaman mint. Tanaman mint, oh, iya. Ya, tanaman mint, dan itu mulai banyak yang ada juga yang ternyata yang mau. Terus tapi dari teman ke teman dulu. Terus pada saat masuk pandemi pertengahan 2020 lalu ya, 2020 lalu itu coba-cobalah di Facebook. Ternyata responnya banyak. Akhirnya mulailah menanam, mulai mengkomersilkan beberapa tanaman. Dan sekaligus juga belanja tanaman juga yang lagi viral saat itu, misalnya aglonema yang mulai viral pada saat itu, dan sudah mulai dikembangkan dan beberapa yang dijual gitu. Jadi emang pada dasarnya karena suka tanaman dari kecil ya, dan ternyata juga melihat peluang besar nih, ternyata banyak yang jual pas pandemi kemarin, karena emang saya lihat di mana-mana gitu ya, kayak kita di pinggir jalan atau masuk mall sekalipun itu ternyata ada yang jual tanaman hias ya. Dan tentunya kan kalau sudah masuk mall biasa harganya juga lebih tinggi ya, tapi kalau misalnya kita tawarkan dari teman ke teman, apalagi hanya menawarkan lewat Facebook, sosial media, kan biasanya ada harga teman ya, tapi paling tidak kan biaya pupuknya, tanamannya, tanahnya kan juga sudah mulai terganti gitu ya kan. Kalau kasih cuma-cuma kan sayang karena kita merawat dari kecil gitu ya, merawat belum lagi harus kasih pupuk, harus disiram, jadi juga menyita waktu ya, Tribuners. Baik, kalau Dokter Sri sendiri, ini kan kalau tadi disampaikan awalnya hanya 1, 2 ya, itu di 2017. Nah sekarang kan sudah 2021 nih, dan bahkan sudah mulai jual tanaman. Itu sudah ada berapa jenis tanaman sih yang dokter punya di rumah, mungkin yang mulai ditawar-tawarkan ke orang? Berapa ya? Lupa hitungnya, kayaknya nggak tahu berapa. Tapi banyak ya? Banyak, iya. Sudah sampai puluhan, ratusan? Nggak sampai ratusan juga, ya kebanyakan ini pilo-pilo yang
tanaman-tanaman aroid, alokasia. Aglonema dulu saya punya banyak, kayaknya kan memang dulu yang viral itu aglonema ya. Aglonema, iya. Iya, itu hampir kayaknya kalau ada aglonema tiap ada ya jenis yang baru dilihat beli lagi. Tapi pada saat itu kan awal-awal, terus pas masuk musim hujan, ya itulah biasa penyakitnya aglonema kan jamur, bakteri, ya habis di situ. Jadi sekarang aglonemanya sisa 2 jenis, Kanza sama Suksom saja yang dipelihara. Terus sekarang lagi suka Calathea. Calathea ada 7 jenis Calathea. Kemudian ada Philodendron yang lebih banyak, kayak Monstera, Rapidophora, Janda bolong ya? Ada janda bolong, Monstera adansoni ada. Itu sepertinya yang lagi viral dan sebagai tanaman wajib saat ini kayaknya. Iya, betul. Janda bolong, Monstera adansoni. Tapi yang termahal kemarin itu apa sih yang di TSM yang sampai tembus 18 juta kalau nggak salah? Monstera variegata. Iya, ada di rumah. Terus saya punya 4 pot. Kalau 4 kali 18, waduh. Iya, makanya yang seperti itu 4 kali 18 kan banyak, tapi kalau di sini nggak dijual. Buat koleksi aja di rumah ya. Iya. Soalnya kalau udah dijual mau beli lagi ya nggak sanggup kayaknya. Sudah makin naik. Iya, karena Monstera variegata itu nggak ada turunnya dari dulu. Oh, memang bunga jenis itu memang mahal ya pada dasarnya ya, bukan karena memang viral, tetapi karena bunganya memang sudah mahal dari sononya gitu ya, Dok ya. Dari zaman belinya masih 500-an. Waktu itu paling mahal saya dapatnya 550.000. Udah besar. Waktu itu belinya 550, Dok. Ya, pada tahun 2017 itu, 2018 kah? Itu sudah segede yang di TSM, 550.000. Ini kayak investasi emas atau rumah ya. Banget itu, dari 550.000 sampai sekarang di 2021 sudah 18 juta. Sekarang 1 juta aja udah bonggolannya, udah anaknya, tunasnya aja. Tunasnya saya, dan itu ternyata ada yang beli ya. Iya. Pengen juga beli itu langsung biar bisa dijual. Kalau Kak Apri gimana, Kak? Sudah ada berapa jenis tanaman di rumah sekarang? Kalau jenisnya ya lumayan banyak sih. Seperti kayak Monstera juga ada, Monstera dan kayak janda bolong gitu. Calathea juga ada. Terus bentar, lihat dulu. Dengan Alokasia ada, Syngodium juga ada. Dan sekarang ini lagi lebih banyak mengembangkan keladi, karena keladi. Ya, keladi sekarang lagi viral, tapi memang di Makassar mungkin atau di Sulsel mungkin tidak terlalu, tapi karena pasar kami lebih banyak di Jawa, di Kalimantan, jadi, dan mereka ternyata lebih banyak mencari keladi di sana. Jadi kita banyakkan keladi ada puluhan pohon lah. Gitu. Tapi keladi-keladinya beda dengan yang di kebun ya, Kak ya? Iya, beda. Ya? Ada berapa jenis? Ada 10-an jenis kalau nggak salah. Kan biasanya ada motif-motifnya, ada pink, ada yang 2 warna, ada yang bintik-bintik, ada macam-macamnya juga ternyata ya. Betul. Dan menarik sih sebenarnya Tribuners ya, karena kita nih mungkin banyak juga yang suka tanaman tapi sekedar suka saja gitu ya, menanam, siram, sebatas itu. Tapi ternyata yang mungkin Kak Apri dan juga Dr. Sri ini adalah salah satu dari banyaknya orang di Kota Makassar, mungkin atau di Indonesia yang memanfaatkan pulau ini untuk jualan. Lumayan gitu ya Tribuners, untuk beli pupuk, untuk beli potnya lagi yang baru dan segala macam. Nah, kalau boleh tahu nih Dr. Sri, kalau kita lihat kan modal awalnya juga, awal beli bunga kan tadi kalau di 2017 itu yang monsteranya kan mulai dari 550.000, kan lumayan gede gitu ya. Nah sekarang nih, karena juga sudah punya puluhan jenis bunga di rumah, itu biasanya
atau rata deh per bulan itu bisa terjual berapa sih totalnya kayak penghasilan dari jual bunga itu? Eh, kalau saya gimana ya, kalau rata itu sebenarnya tergantung kondisi juga, pada saat itu ada yang mau dilepas atau tidak. Pada saat yang paling tinggi sih waktu live sale, waktu saya bikin live sale, bukan live sale apa, flash sale pada akhir tahun pas kemarin 20 ya. 2020. Itu kan saya propagasi Monstera variegata kan lumayan banyak. Mungkin ada 12-an ini, yang 12-an pohon yang jadi, tapi masih anakan. Di situ itu kan juga mau beli wishlist, mau beli tanaman juga. Jadi saya bilang, jual aja deh ini, karena mau beli tanaman yang lain pas lagi saat itu lagi banyak flash sale juga di toko-toko online tanaman. Saya jual 1 hari 2 hari kan rebutan, saya jual 1,5 juta. Wow, 1,5 kali 12 berapa tuh Tribuners ya? Dan itu hanya dua hari sudah ludes semua. Dan itu saya kagetnya juga karena pada saat pas akhir bulan saya bilang, ini orang demi Monstera variegata. Mungkin gajinya pas tanggal 25 kali, Dok. Jadi pas lagi ada uangnya langsung beli itu. Tapi sebenarnya juga saya terkadang heran juga ya Tribuners ya, karena kan kadang orang mikir ini bunga buat apa gitu ya, kita nggak bisa pakai, kita nggak bisa, misalnya bukan buat dimakan dan segala macam. Tetapi memang banyak sekali orang yang pecinta bunga, pecinta tanaman, rela mengeluarkan uang berapapun untuk bisa memiliki bunga tersebut ya. Makanya 1,5 tadi mungkin bukan angka yang tergolong mahal bagi sebagian orang yang merasa wah tidak sebanding dengan bunga yang saya dapatkan. Kalau Kak Apri gimana, Kak? Kalau di kami ya per hari adalah per hari berapa? Ada yang laku 5 sampai 6 pohon lah. Jadi sebulannya itu bisa sampai 10 jutaan lah. Waduh. Masuk. Kayaknya lebih mahal dari gaji jadi jurnalis nih. Ya jauh. Diputar lagi sih. Diputar lagi buat beli baru lagi ya. Iya, jadi daun juga uangnya. Beli pot, media tanam lagi. Media tanam. Betul. Beli bibit lagi. Gitu. Ya, apa ya? Tribuners mungkin juga di rumah ada yang langsung ingin jualan ya. Tapi kalau semua jualan siapa yang mau beli ya? Mungkin jadinya pasarnya Dokter Sri sama Kapri berkurang kalau semua Tribuners di rumah tiba-tiba juga ingin jualan bunga. Tetapi kan ada saja pasti ya, karena tadi kalau disampaikan Kapri sendiri ternyata pasarnya itu bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga di Jawa, di Kalimantan, dan segala macam. Nah, itu kalau mungkin saya ke Dokter Sri dulu, itu biasanya beli, kan sudah banyak pohon di rumah, itu biasanya beli langsung tanaman yang sudah mulai agak besar atau memang bibit? Kalau dulu masih bisa beli yang agak besar. Kalau sekarang, kalau harganya sudah, bibitnya aja sudah lumayan, ya bibitnya aja. Bibit aja ya? Iya, buat nambah koleksi yang belum ada. Soalnya ternyata itu koleksi itu luar biasa banyaknya. Kalau tanaman itu luar biasa banyaknya kalau mau dikoleksi semua. Nggak ada itu yang namanya wishlist, nggak ada ujungnya. Tapi lumayan menolong juga kalau misal sebagai ini kan, kalau saya pribadi kan, kalau pandemi gini dokter gigi kan pada banyak yang libur gitu, nggak praktek. Kalau dengan tanaman ini kadang terbantukan sekali kalau misalnya kita mau jajan-jajan. Lumayan ya. Nggak masuk praktek, iya. Lumayan banget. Benar-benar menambah penghasilan pastinya ya. Jadi menolong juga dalam situasi pandemi ya. Iya. Karena ternyata orang-orang di luar sana juga meskipun pandemi, mereka tetap beli bunga. Heran juga kita sama orang Makassar uangnya banyak-banyak.
Kalau Kak Apri sendiri seperti bagaimana Kak? Memang bibit juga atau seperti apa? Tergantung sih, tergantung kita lihat pasarnya dulu. Tergantung kita lihat pasarnya dulu. Kalau kayak aglonema itu biasanya udah dalam bentuk yang udah jadi, setengah jadi pun bisa. Kita lihat juga tergantung harganya juga sih, takutnya nanti kita belinya kemahalan, nanti dipasarkannya bingung. Karena biasanya masyarakat kalau kemahalan biasanya mikir kok mahal sekali. Jadi kita carinya yang agak-agak murah. Jadi mungkin agak kecil-kecil dulu, nanti kita kembangkan sebulan baru dijual gitu. Itu tergantung beberapa jenis. Kalau keladi justru banyak yang cari anakannya. Jadi kita carinya belinya juga anakan atau kita kembangkan. Yang dewasanya kita jual, yang anakannya kita kembangkan dulu beberapa lama baru kita jual gitu. Kalau kayak Singodium, kayak Alocasia itu kebanyakan sih yang sudah besar. Itu hafal ya nama-namanya, benar saya sendiri tidak tahu nih. Biasanya kalau tahu bunga paling mawar, melati, dahlia kan itu emang sudah ada sejak dulu ya, bunga matahari dan segala macam. Tapi makin ke sini ternyata banyak sekali jenis-jenis tanaman ya, dan juga harganya mahal-mahal ternyata Tribuners ya. Dan alhasil juga Kak Apri, Kak Sri memanfaatkan peluang itu untuk tadi menambah uang jajan katanya. Apalagi di tengah pandemi ini ada yang dirumahkan dan segala macam, tidak praktek, ya udah jual bunga dan itu berarti bisa menutupi dong ya kebutuhan dan segala macam, kebutuhan susunya si Ade misalnya, Dok. Oh, ini kan masih ASI. Oh, masih ASI. Tapi apakah kalau misalnya menanam itu ada, apalagi ini buat dikomersilkan ya, buat dijual juga, bukan hanya buat koleksi tapi juga buat orang lain, dan kan pastinya juga tidak mau kalau misalnya jualan ternyata bunganya jelek atau tidak subur, tidak apa dan segala macam. Atau kayak biasanya kan ada bunga tuh yang berlubang, cepat hitam-hitam dan segala macam. Atau mungkin ada triknya sendiri ya, Dok ya, kalau misalnya menanam. Gimana sih caranya biar aman, tanamannya tidak gampang dimakan hama dan segala macam? Sebenarnya kalau untuk melepas tanaman ke orang itu kita pastikan akarnya bagus. Jadi kalau misalnya sudah dipropagasi, sudah diperbanyak, kita cek dulu apakah akarnya sudah banyak. Karena kalau misalnya akarnya bagus, sudah dipastikan dia sehat. Kalau masalah daun, misalnya ada defek, ini kan masih istilahnya masih anakan. Jadi nanti kalau misalnya dia sudah dipastikan bisa hidup sama orang, ya udah kita lepas, kita jual. Oke, Ade, kalau dengan hama, sebenarnya ini sih kita pakai khusus di musim hujan, pakai insektisida sama anti jamur, fungisida. Iya. Oke. Kalau Kak Apri sendiri bagaimana Kak, itu tipsnya biar tanamannya bisa tetap aman gitu ya, tidak gampang rusak, tidak cepat dimakan ulat dan segala macam. Ada trik khususnya mungkin? Ya, memang sih beberapa tanaman itu punya kendala dan masalah dalam pengembangbiakannya. Tapi apalagi di musim hujan ini lebih banyak itu adalah ulat. Musuhnya itu adalah ulat karena lagi musim perkembangbiakan mereka, ulat, dan mereka mencari daun. Ya. Dan biasanya kalau kayak gitu biasa pakai semprot insektisida kayak tadi ya dokter bilang, pakai insektisida, terus fungisida, anti jamur untuk akarnya supaya tetap segar, terus supaya tanaman juga tidak terkena dengan ulat, dengan belalang juga kadang kita ini pasang paranet gitu. Paranet. Jadi bukan ini ya, artinya bukan sekedar tanam saja habis itu selesai. Ternyata juga benar-benar harus diperhatikan Tribuners, apakah tanamannya sudah aman, gimana dengan akarnya dan segala macam. Apalagi kan ini untuk dijual, dan menjaga kepercayaannya konsumennya kita kan juga penting ya. Jangan sampai hanya beli sekali tapi karena melihat tanaman ternyata cepat mati dan segala macam, mereka pasti tidak akan kembali lagi nih ceritanya. Tapi kalau misalnya tanamannya bagus, pasti juga selain dia akan beli kembali, order kembali, tentunya juga akan direkomendasikan ke teman-temannya, ke keluarga, jadi juga akan menambah pelanggannya gitu ya.
Tapi kan tadi kalau mungkin saya tadi tidak sempat tanyakan, mungkin ke Dokter Sri dulu itu tadi kan tadi disampaikan kalau ada puluhan jenis tanaman nih di rumah sekarang ya, entah itu yang memang dirawat atau juga yang akan dijual kalau memang anaknya udah banyak ya tadi Dok. Boleh tahu mungkin harga termurah itu berapa sih dan yang termahal sekarang berapa untuk yang ada koleksinya di rumah ini? Termurah itu kalau harga sih relatif. Termurah juga ada yang nggak dibeli juga ada. Dapat dari ini teman. Ada 40.000. Paling mahal ada yang berapa ya? Sayang. Itu berapa ya? Mungkin harga sekarang ada kali sampai ya. 18 juta tadi ada ya? Iya ya, yang di rumah kan juga ada Monstera empat itu. yang Monstera ya ada sampai 18 juta. 18 ya. Ya dari 40.000 sampai 18 juta. Duh lumayan ya Tribuners ya. Kali banyak, kali berapa pohon tuh di rumah, bisa naik haji lagi lah ya. Kalau Kak Apri sendiri gimana Kak? Harga termurah itu berapa? Termurah itu apa ya? Ada 20.000 ada per pohon, tapi anakan ya. Rata-rata yang itu anakan. Ada juga yang 35.000. Yang paling mahal kita itu paling 600.000 paling mahal. 600.000 itu untuk ya. Bunga apa itu Kak? Bunga jenis kupu-kupu. Oh, yang ungu. Yang ungu bukan. Itu ya. Beda lagi. Dia kayak kupu-kupu hinggap gitu. Itu. Ini kayak foto saya itu yang di flyer kayak gitu. Oh, yang itu. Benar. Jadi perawatannya emang lama itu. Karena perawatannya yang lama dan akhirnya juga mahal ya. Tetapi tetap dibeli ya. Banyak yang cari juga, cuman mungkin masih banyak yang cari. Yes. Oke. Mungkin juga Tribuners di rumah kan tadi sudah mendengarkan secara detail ya. Bagaimana sih sebenarnya trik-trik yang dilakukan oleh mereka nih yang hobi menanam bunga gitu ya, dan kemudian dijual. Dan pastinya bisa jadi motivasi sih sebenarnya untuk bisa juga jualan untuk menambah penghasilan juga. Apalagi juga pasti tadi kan kalau disampaikan nih, ternyata pasarnya bukan hanya di wilayah Makassar ya, bukan berarti harus punya lahan yang luas untuk di-display kayak jualan kayak jualan buah atau segala macam, karena ini juga dipasarkannya juga secara online ya, Dokter Sri dan juga Kak Apri dipasarkan juga ada lewat online. Nah, sekarang kan kalau kita lihat baik Kak Apri dan juga Dokter Sri kan lagi ikut pamerannya di TSM ya. Yes. Itu pastinya juga kalau dilihat pasarnya kan juga cukup besar karena ini kan mall gitu ya. Setiap hari juga banyak orang yang lalu lalang dan pastinya apalagi kalau sudah tahu ada pameran, mereka pasti tuh berbondong-bondong memang untuk ke sana untuk melihat-lihat. Mungkin awalnya hanya ingin cuci mata, tapi akhirnya juga beli karena memang bagus-bagus pastinya bunga yang kalau saya sempat lihat sih kemarin memang bagus-bagus lah kalau orang suka bunga tuh. Pasti pas sampai rumah berkepikiran ya Allah karena banyak sekali saya beli ya kan memang bisa bikin kita kalap karena cantik-cantik emang ya, dan kalau dilihat dari harganya dari 30.000-an, 40.000, 50.000 memang macam-macam sekali. Nah kalau Kak Apri mungkin selama pameran ini sudah berapa yang terjual Kak? Sudah dapat berapa nih kira-kira? Tergantung pengunjung sih ya, karena kemarin akhir pekan lumayan lah bisa 1 juta sehari karena bunga kita kan enggak terlalu mahal ya. Paling 50-an, 100.000-an ya. Sehari bisa laku 10 pohon sudah syukur. Sudah syukur ya. Itu biasa apa tuh yang paling laku, keladi ya? Keladi dengan aglonema Aceh yang mungkin di Makassar masih jarang yang kembangkan aglonema Aceh, terus alokasia dengan keladi gitu. Oke. Dan itu bunga kupu-kupu juga yang kemarin. Yang harga 600.000. Yang lebih kecil lagi. Kalau yang lebih kecil 200.000. Duh mahal ya, Tribuners ya. Tetap mahal meskipun masih kecil. Kalau Dokter Sri sendiri gimana Dok? Itu selama pameran bunga apa yang paling laris di sana? Paling laris
kemarin menurut ini yang jaga Mm-mm. alokasi ya Black Alokasi Velvet. ya. Red Sama Velvet. yang Ini kayak hitam nama itu ya, kayak nama apa sih yang Oreo kemarin yang sampai 500 Black ribuan. Velvet. Ini kalau bunga berapa? Black Velvet. Black Velvet kebetulan lumayan nggak mahal-mahal amat sih, karena memang juga bibitan sendiri. Berapa dok? Seratusan, 175, 175. ya sekitar itu. Jadi sehari itu bisa dapat berapa kalau ikut pameran biasanya? Atau yang kemarin ini yang di TSM? Kurang tahu juga sih, karena kan tergantung pengunjung juga. Ada yang 1 juta sehari, ada yang di bawah 1 juta kalau misalnya lagi sepi. Yang pasti ada saja ya yang terjual, karena memang kan pasti ada yang lewat dan segala macam. Baik, Tribuners, ini juga sebenarnya menarik sekali ya bisnisnya, dari hobi kemudian mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Sebenarnya meskipun selain tadi kan untuk menambah uang jajan gitu ya, tapi juga untuk menambah modal beli bunga yang baru lagi. Tapi paling tidak kan kita sudah tidak memakai tabungan nih untuk beli tanaman-tanaman. Kan kadang-kala banyak orang yang memang menguras tabungan demi membeli tanaman hias yang mereka incar. Tapi kalau Pak Apri dan juga Dokter Sri ini dari bunga yang mereka jual itu mereka pakai beli lagi ya, meskipun pasti ini nggak ada yang ditabung dong ya, apalagi kan tadi gede-gede juga tuh penghasilannya kalau dari 1,5 600 ribuan itu kan lumayan sekali. Baik, sebelum kita tutup mungkin saya ingin mendengarkan kayak semacam tips-tips sih dari kedua narasumber pada sore hari ini, khususnya mungkin bagi mereka yang masih pemula, yang mungkin baru beli bunga. Sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita menanam bunga dan merawat bunga biar bunganya bisa subur dan cepat ada anaknya, cepat ada bibit barunya dan segala macam. Mungkin Dokter Sri dulu. Oh iya, kalau menanam itu yang diperhatikan media tanamnya dan penempatannya. Media tanam dalam hal ini berkaitan dengan penyiraman. Kalau misalnya media tanamnya tergantung juga tanamannya apa. Kalau tanamannya sukanya basah, sukanya lembab, itu paling tidak kita siramnya 2 hari sekali atau setiap hari, 1 hari sekali. Terus penempatannya harus juga yang kalau misalnya kita beli house plant, tanaman rumah yang tanaman di teras itu nggak bisa kena matahari langsung. Jadi kita tahu dulu tanamannya ini maunya apa, sukanya apa. Nah, kalau kita sudah tahu kesukaannya tanaman itu apa, insya Allah dia akan subur dan berbakti. Terus satu lagi, kalau dulu kan orang bilangnya pakai pot yang besar-besar supaya anaknya banyak. Banyak. Nah, itu salah. Pakai pot sesuai dengan ukuran akar, sesuai dengan kerimbunan akar. Kalau misalnya akarnya masih kecil-kecil, ya tidak usah dipaksakan pakai pot yang besar, sesuaikan dengan akar. Kalau misalnya bukan dari batangnya, kalau misalnya batangnya tinggi tapi akarnya cimit-cimit kecil-kecil, ya jangan dipaksa pakai pot yang besar. Itu salah, karena akan cepat busuk akarnya kalau begitu. Bukannya cepat dapat tanah tapi cepat mati. Cepat mati ya. Kalau Kak Apri, tips-tipsnya mungkin Kak merawat bunga apa tadi, daun mint atau apa, atau semua tanaman-tanaman yang ada di rumah itu bagaimana? Ya, kalau merawat tanaman itu seperti kayak merawat anak gitu. Jadi kita harus mengenali karakternya juga. Setiap tanaman itu punya karakter masing-masing. Kayak misalnya aglonema itu tanaman yang tidak terlalu suka dengan air dan tidak terlalu suka dengan matahari. Jadi dia harus ditaruh di teras, jangan paling disiram 2 hari sekali lah. Karena kalau tidak dia bisa berjamur, akarnya bisa busuk. Kalau keladi paling gampang. Yang jelas kena matahari, terus penyiramannya rutin, pasti akan subur, berbakti dia. Nah, kayak gitu. Tanaman-tanaman lain kayak kalatea juga punya karakter sendiri, jadi kita harus mengenalinya. Nah,
yang paling utama itu memang media tanam. Media tanam itu campuran tanah, kompos sama pupuk kandang. Sekarang dicampur dengan sekam bakar. Nah, itu komposisinya itu paling 1:1 semua. Itu tanaman pasti akan subur, akarnya pasti akan cepat gondrong katanya gitu. Gondrong. Iya, orang bilang kalau akarnya gondrong pasti subur gitu. Oke. Jadi tergantung media tanam gitu ya, media tanam sebenarnya jadi kuncinya juga ya buat Tribuners di rumah. Mungkin ada nih yang tanamannya sudah mahal gitu ya, masuk dalam kategori bunga yang viral atau banyak dicari, tetapi ternyata biasanya kan ada yang mengeluh juga karena bunganya tidak tumbuh-tumbuh kayak gitu-gitu aja. Mungkin yang bisa diperhatikan tadi kayak mungkin media tanamnya yang salah, atau mungkin karena tidak pakai pupuk dan segala macam gitu ya, atau tadi kayak ditaruh di tempat yang mungkin terlalu kena matahari, atau mungkin kena yang lembab, kena air dan sebagainya, kayak gitu-gitu ya Kak Apri dan juga Dr. Sri. Dan baik Tribuners, sebenarnya juga kalau kita bahas masalah tanaman hias ya, sepertinya memang tidak ada habisnya. Apalagi kan sekarang emang lagi gencar, lagi banyak sekali. Dan kalau kita lihat entah itu banyak outlet memang yang tiba-tiba buka ya, yang sekarang juga kita lihat di pinggir jalan banyak sekali. Bukan hanya menjual bunganya, tanamannya, tapi juga potnya, atau bahkan tuh kayak yang tempat menyimpan bunga yang besi-besi itu, yang kayak rak-rak bunga juga banyak sekali dijual ya untuk mempercantik rumah. Dan ini juga secara tidak langsung sebenarnya membantu menggerakkan perekonomian juga ya, karena kan bikin yang rak itu kan pasti memanfaatkan jasanya tukang las misalnya, kemudian yang pot-pot dan segala macam. Terus kita lihat juga kan banyak yang tanah-tanah ya, ternyata kan kita banyak yang beli ya tanah ya. Kan kalau yang tinggal mungkin di perumahan-perumahan, tidak mungkin mereka mengambil tanah kan di halaman depan kan sempit juga dan segala macam. Tapi kalau kita lihat memang banyak yang jual per karung, dan itu juga kayak 20 ribuan kalau nggak salah. Dan secara tidak langsung kan mereka juga punya penghasilan nih Tribuners ya. Begitupun dengan mereka yang memang jualan gitu, kayak Apri, Kak Asri juga. Jadi selain rumahnya yang hijau ya, segar gitu, dompetnya juga hijau lah ya kalau dilihat, karena kan ada banyak tuh di dalam hasil dari jual tanaman. Dan mungkin juga masih banyak juga nih di Kota Makassar yang memanfaatkan peluang itu. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih banyak nih buat Kapri dan Dr. Sri yang sudah meluangkan waktunya. Tadi Dr. Sri sampai si Ade juga nangis. Terima kasih banyak karena tetap standby bersama Tribuners di sini. Kita sharing-sharing. Ini juga peluang bisnis yang yang apik, yang menjanjikan lah kalau menurut saya. Semoga banyak yang memanfaatkan juga. Dan semoga kedepannya juga jangan bosan-bosan untuk jadi narasumber kita di Tribun Business Forum. Siapa tahu nanti ada lagi tema-tema yang ada kaitan dengan tanaman dan segala macam, bisa gabung lagi, kita sharing-sharing lagi di sini. Dan buat Tribuners di rumah juga terima kasih banyak yang sudah standby, yang sudah nonton baik di YouTube, Facebook, dan juga Instagram Tribun Timur. Terima kasih tentunya, dan semoga bermanfaat, dan semoga juga bisa membantu kita ya semuanya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya semoga juga kita selalu diberikan kesehatan ya Kak ya. Kapri, Dr. Sri, biar bisa ketemu lagi, bisa ketemu secara langsung. Amin. Amin. Dan baik, kalau gitu kita akhiri dulu. Saya Sukmawati Ibrahim dan juga kru Tribun Timur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.